Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari yang sibuk, pekerjaan menumpuk, jadwal padat, kita lelah, lalu adzan berkumandang. Tapi kita abaikan, sholat nanti saja kita bilang. Tapi nanti itu tak pernah datang. Lalu apa yang benar-benar terjadi ketika kita meninggalkan sholat? Sahabat, video ini akan membuka mata kita, karena jawabannya bukan sekedar dosa, tapi jauh lebih dalam, lebih menggetarkan. Sholat bukan hanya kewajiban, ia adalah bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya. Dari seluruh rukun Islam, hanya sholat yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj tanpa perantara malaikat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Sholat adalah spiritual charger kita, menjaga kita dari dosa, memberi ketenangan, dan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Lalu apa yang terjadi jika sholat ditinggalkan? Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59 yang artinya, "Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Allah menyebutkan bahwa meninggalkan sholat adalah awal dari kesesatan. Satu kali kita tinggalkan, mungkin terasa biasa. 2 kali terasa ringan. Lama-lama kita terbiasa hidup tanpa sholat. Itulah awal kehancuran spiritual. Terdapat ancaman dalam Al-Quran bagi orang yang meninggalkan sholat. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42-43. "Apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat." Subhanallah, orang-orang di neraka Sakor, alasan pertama mereka tidak sholat. Sholat bukan ibadah biasa, ia adalah garis pemisah antara iman dan kufur. Rasulullah SAW bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun meninggalkan sholat akan memberi dampak besar. Hati jadi gelisah, mudah marah, rezeki seret walau kerja keras, hidup terasa kosong, mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Sholat itu penjaga. Dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian, bagaimana jika kita pernah meninggalkan sholat? Tenang, jangan putus asa, karena rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Jika kita pernah meninggalkan sholat,
segeralah kembali, taubat dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini, jangan tunda-tunda lagi, karena kita tak pernah tahu kapan ajal menjemput. Berikut beberapa tips agar kita istiqomah dalam menjaga sholat, yaitu pasang pengingat azan di handphone atau ruangan kerja. Sholat di awal waktu, jangan menunda-nunda. Bergabung dengan komunitas atau teman yang menjaga sholat. Perbanyak membaca ayat dan hadis tentang keutamaan sholat. Doa, minta keteguhan hati untuk istiqomah. Rasulullah SAW pun sering berdoa, "Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat adalah hadiah, bukan beban. Ia adalah cahaya dalam gelapnya dunia, pelindung di hari akhir, dan pelipur di saat lelah. Jika kita pernah meninggalkannya, kembalilah. Kalau kita masih menjaganya, pertahankan. Dan ingatlah, satu rakaat yang kita kerjakan dengan hati bisa menjadi penyelamat di hari tidak ada perlindungan selain darinya. Jika merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan kebaikan ini. Klik like, share, dan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah, saya berusaha menjaga sholat 5 waktu. Dan jangan lupa subscribe agar kita terus belajar bersama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.